selamat malam Business Frienders. Welcome back ke Business Q&A malam ini. Ketemu lagi kita di Business Q&A di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi. Nih, apa kabarnya nih Business Frienders? Di Senin pagi, di Senin malam ini, gimana kabarnya? Semoga aktivitasnya lancar dan selalu sehat ya. Oke, yuk yang udah join boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Wah, ini ada dari Tangerang dan lain-lainnya nih. Oke. Kembali lagi kita di sesi bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi yang akan menemani waktu istirahat teman-teman nih. Jadi kita istirahat sambil belajar di malam ini. Bagi business planners yang udah join langsung drop nama dan domisili di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa business planners yang belum kenal sama Business.id. Kita kenalan dulu sama Business.id yuk. Nah, Business.id ini merupakan platform belajar dan interaksi langsung dari expert di bidangnya, terutama bisnis ya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar di aplikasi atau website bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi, teman-teman sudah bisa mengikuti kelas kita tanpa tambahan biaya lainnya, bisa diakses di mana saja dan kapan saja loh. Nah, atau teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan free event kita atau pembelajaran gratis di seperti kegiatan malam kita seperti ini, yaitu Business Q&A, atau mengikuti kegiatan Business Forum di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini, tepatnya di tanggal 6 Agustus, kita akan belajar bareng Pak Joko Wiono nih, yang akan membahas tips riset konsumen untuk UMKM. Nah, atau business planners lebih prefer untuk ikut pembelajaran offline nih, bisa banget mengikuti pembelajaran offline seperti di workshop triple value nih buat teman-teman yang ingin meningkatkan value bisnisnya sampai 3 kali lipat, boleh banget mengikutinya di workshop triple value your business. Nah, untuk pendaftarannya boleh menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah di Instagram ya. Atau teman-teman nih yang mau membangun, mau menciptakan atau membenahi fundamental bisnis, bisa banget mengikuti workshop Smart Business Map Advance yang akan diadakan di tanggal 5 sampai 6 September yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Nah, untuk pendaftaran dan info lebih lanjut terkait workshop SBM Advance bisa klik link di bio kami ya. Nah, sebelum kita mulai nih, teman-teman, suara saya udah terdengar dengan jelas belum ya? Tadi udah panjang nih. Gimana nih, suara saya terdengar nggak nih? Yuk, yang udah join langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke. Ada Kak Yusuf dari Tegal Laka-Laka nih. Wah, oke, alhamdulillah sudah jelas. Oke, sudah 19.45 nih, kita invite Pak Basnya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, malam ini kita udah mau mulai sih 19.45 nih. Kita tinggal tunggu Pak Basnya aja join nih. Malam ini kita mau bahas strategi multiproduk yang ideal. Jadi yuk siapkan pertanyaannya teman-teman sebelum Pak Bas nanti tanya juga. Jadi mungkin teman-teman bisa siapkan pertanyaannya duluan. Hmm. Ada dari Kediri. Tadi juga saya lihat dari Tangerang nih. Udah rame juga. Belum lengkap tapi harus lengkap nih harusnya. Yuk yang udah join langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya.
Oke. Yuk, ada dari Trenggalek. Oke. Ada dari Bekasi juga nih. Yuk, yang belum drop nama dan domisilinya langsung ya. Langsung drop namanya dan domisilinya di kolom komentar. Supaya Pak Bes lihat juga nih. Kita mau bahas strategi multi produk yang ideal. Strategi multi produk ini termasuk strategi pemasaran dalam lingkup strategi produk nih. Jadi kita akan bahas bersama Pak Bas. Wah, halo Kak Lili dari Kak dari Papua Barat nih. Wah, selamat bergabung Kak Lili. Oke, kita tunggu Pak Basnya dulu ya teman-teman. Oke. Oke, halo, selamat malam Pak Bas. Selamat malam. Bagaimana Suara saya Raisa? sudah terdengar, Pak? Suaranya bagus sekali, jernih. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Bas? Ketemu lagi Alhamdulillah kita baik nih. baik. Oke. Iya, Gimana gimana Senin Raisa? ini Pak? Alhamdulillah udah Kenapa? sehat nih. Gimana Seninnya? Gimana Senin Pak Bas hari ini? Mantap? Kurang mantap atau gimana nih Pak? Apanya nih sorry tadi? Malam di hari Senin gimana nih Pak? Harinya Oh, mantap apa gimana nih Pak? oh mantap mantap. Seru tadi banyak keliling-keliling saya. Keliling-keliling. Salah satunya tadi bicara apa namanya? Hunting untuk sini masin sini aja. Ini ada bodyguard saya nih lagi mau nganterin minuman. Kenakan si Akmal. Nah, sudah aja makasih. Oke, oke. Pak, Seru udah seru. rame juga yang Jadi hadir nih Pak. iya, jadi saya apa namanya ada eh, eh, istilahnya lagi ngumpulin referensi untuk store. Jadi Wah, untuk teman-teman yang saya dampingin, saya udah pernah share soal apa namanya store reference lah, bagaimana kira-kira turunan dari sebuah value nyampe ke store, contoh yang bagus tuh kayak apa gitu ya. Jadi saya tadi oke. sempat ke apa, salah satu mall untuk ngambil referensi-referensi untuk supaya saya bisa share kepada teman-teman lah istilah kayak gitu. Gitu, Mantap, Risa. mantap. Oke, baik Pak. Boleh kita mulai ya Pak? Nih, teman-teman business planner sudah pada nanya ini Pak. Kita mau bahas apa malam ini? Ah, itu udah tertulis kan di atas tuh Betul. Nih, kita harus jelasin strategi. ulang nih Pak kayaknya ke Ah, business planners nih tentang topik malam ini. Oke, kita mulai ya Pak. Sebelumnya, silakan. malam ini malam ini Bisnis Q&A bersama Pak Baskoro Hadi akan membahas topik menarik yaitu strategi multi produk yang ideal. Yuk kita kupas bersama Pak Bas di Bisnis Q&A malam ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan materi pembuka dari Pak Bas. Dan kita elastis ya Pak, kita fleksibel ya Pak. Kita pertanyaannya bisa dari mana aja atau berbeda dari topik juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi boleh banget tanya apa aja ke Pak Bas. Nah, sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, pastinya Pak Bas akan terlebih dahulu sharing materi pembuka untuk topik malam ini. Silakan Pak Bas. Oke, terima kasih Raisa. Jadi kembali kita bertemu lagi nih malam Selasa atau Senin malam ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan semangat yang tinggi seperti biasanya. Jadi kami dari Business ID sangat senang ya melihat teman-teman rajin sekali ngikutin forum-forumnya Business ID, mau itu Business Q&A di hari Senin dan hari Rabu dengan Pak Budi, dan juga tentunya Business Forum di hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu kita usahakan ada terus ya. Dan saya ingin menyapanya ada Ari Kusumawardana nih. Halo, selamat malam. Ini dari Bandung. Kemarin ikutan workshopnya Value Creation. Oh, Dan saya mantap, mantap. kebagian kuehnya yang luar biasa dari
hari. Oh, sudah testing ya, Pak? Sudah Ah, testing kemarin nih. langsung dibawain pas lagi workshop, rasanya enak banget di Bandung. Mantap, mantap. Iya, Hadir terus malam ini tadi. belajar lagi ya, Pak. Tetap belajar lagi Ah, nih. oh banyak sekali teman-teman yang lainnya yang biasa ikutan ya, ada Widi, Nahda, Macro Solution, Maman, Febrindriana, Febrindriana kayaknya ya. Terus ya dari mana aja nih coba mungkin ya, acung jempol atau acung tangan nih, coba share dong dengan teman-teman di sini. Dari mana aja gitu ya. The Miawi, Miawi. Jadi ada yang Alvin, dari Papua Barat, Pak. Ada dari Surabaya. Ada dari Bekasi juga Alvindria, tadi. Surabaya. Oke, oke. Coba yang paling jauh dari Jakarta mana nih kira-kira nih? Udah ada yang dari Surabaya. Tadi ada Pak Gunbai. satu namanya Kak Lili itu dari Papua Barat, Pak tadi. Jauh banget Wih, tuh. Kak Lili. Wih, halo, halo. Ignatius dari Tangerang. Oke. Tadi saya juga dari Tangsel, Tangerang Selatan. Darmansyah, waalaikumsalam. Wah, kemarin juga baru private mentoring nih untuk value creation peserta workshop offline nih. Darman keren banget, udah value-nya semakin tajam luar biasa. Siapa lagi nih? Iya, Lili dari Papua Barat ya. Keren, keren. Biasanya dulu ada tuh yang suka ngikutin live IG dari Swedia. Nggak tahu belakangan apakah sudah kembali ke Jakarta. Sirta dari mana tadi? Blitar. Oke. Pak Khalid, yes. Tribayu AC ini juga peserta Value Creation Workshop kemarin. Kita juga lagi atur waktu nih ya untuk private mentoringnya pasca workshop. Halo, halo. Jember, thanks. Wah, thank you kembali dari Jember. Oke, ini kayaknya udah cukup banyak yang ngumpul. Kita mulai aja gimana Raisa ya? Boleh banget, Pak. Silakan untuk buka dari materinya dulu nih. Oke. Yes. Jadi apa tadi pagi Raisa bertanya ini apa ya enaknya nih ya topik pembuka ya. Jadi saya berpikir kayaknya seru kalau kita ngomongin soal kalau seandainya kita ini punya multi produk ya, atau produk yang tidak hanya satu atau punya varian dari produk yang tidak hanya satu gitu ya. Strateginya gimana nih gitu ya. Paling tidak strategi apa nih? Strategi bangun bisnisnya mungkin dari sisi yang kita pilih eh, yang fokus dengan promosi lah ya. Nah, jadi anggapnya gini nih, ini pengalaman saya apa namanya berhadapan dengan teman-teman entrepreneur ya atau pebisnis pemula ya. Kadang-kadang tuh kalau udah punya multi produk atau beberapa produk itu bingung anggap ya kehadapan konsumennya. Tapi kadang-kadang juga eh, ada yang nggak bingung, yang didorong itu semuanya, ya. Jadi ada kubu yang bingung mana yang mau didorong dari beberapa produknya itu yang mana, tapi kadang-kadang juga ada yang nggak bingung tapi juga dorong semua produk-produknya, ya, atau alias yang Oke. dipromosikan tuh semuanya. Nah, jadi kalau berhadapan dengan situasi seperti itu, idealnya adalah eh, kita itu harus memilih, ya, memilih dari sekian banyak produk itu mana yang harus kita dorong. Jadi harus kita pilih apa namanya, mana yang kira-kira akan membantu penjualan kita secara keseluruhan. Oke. Oke, jadi kalau bahasa kerennya nih, Raisa, dulu kalau saya dulu di perusahaan multinasional atau perusahaan yang besar dengan multi produk, itu istilahnya produk portfolio yang mana yang mau kita dorong. Lalu tali sepatu nih minggu lalu juga ikutan ya di mentoring kita ya Raisa ya, tali sepatu. Betul. Selamat bergabung. Jadi kalau situasinya kayak gitu, tentu kita
punya teori bahwa kita memiliki resource yang terbatas, ya. Seperti umumnya teori ekonomi, yang namanya resource itu bisa jadi dan kemungkinan besar terbatas. Oleh karenanya, kita harus pandai-pandai menggunakan resources itu dengan semaksimal mungkin, gitu ya. Dengan semaksimal mungkin dengan resource yang ada yang kita miliki. Oleh karenanya, kalau kita punya multi produk, kita harus pilih yang mana yang mau kita dorong, alias yang mana yang mau kita promosiin, gitu ya. Karena kalau kita berpromosi, itu ada takarannya, ada ukurannya, ada minimum berapa yang harus kita investasikan di promosi itu, ya. Anggap saja seandainya kita punya hanya satu media yang namanya Instagram. Di Instagram pun walaupun yang kita bicara yang gratisan, pasti ada dong minimumnya. Berapa Betul. exposure yang harus kita kita targetkan per hari. Kan nggak mungkin kita kalau bersaing atau ikut-ikutan bersuara di Instagram yang sudah ramai sekali, bisa jadi satu kali exposure per hari tidak cukup umpamanya. Sehingga kita ada mungkin takarannya, ya, bahwa perlunya paling tidak 4 atau 5 atau 6 atau 10 tergantung keramaian di media tertentu, dalam hal ini di Instagram, gitu ya. Nah, anggap saja di Instagram ini sudah tidak gratis lagi, kan juga ada ya paid ad ya di Instagram pun. Karena ada nilainya ya. Kita harus menginvestasikan, anggap aja untuk satu jenis produk itu harus 10 kali. Anggap aja per spot ada nilainya, ada biayanya. Berarti kan kalau 10 spot per hari dikalikan per spotnya berapa, per bulannya berapa, ada biaya yang harus kita alokasikan. Paling tidak seminimum mungkin untuk kedengaran di IG. Oke? Nah, itu kalau kita bicara satu produk di satu media. Belum kalau kita bicara, mungkin target kita, Raisa juga akan hadir dan sering hadir di media yang lain. Contoh mungkin di YouTube gitu ya. Oke, kita beriklan juga di YouTube. Nah, ada biayanya lagi. Nah, jadi bisa dibayangkan, ya, kalau kita mendorong sebuah produk dari multi produk yang kita miliki, itu ada harganya, ada biayanya, dan biayanya pun harus dihitung seminim-minim mungkin berapa yang harus kita anggarkan. Oleh karena itu, kita harus milih, gitu ya. Jadi di dunia ini there's no free lunch istilahnya. Nggak ada sebenarnya sesuatu yang gratis di dunia ini. Ujung-ujungnya pasti akan ada biayanya. Oleh karena itu, pertanyaannya, pilihnya gimana? Pertimbangannya apa saja kalau kita punya multi produk, gitu ya. Nah, itu yang saya ingin bahas, mungkin beberapa poin atau beberapa tips buat teman-teman. Strategi untuk multi produk yang ideal seperti apa? Kita fokuskan di area promosi aja dulu, oke? Di area promosi aja dulu ya, karena banyak sekali Baik. kalau kita kembangkan ya. Nah, kalau kita bicara yang mana dari produk yang kita miliki, contoh aja ya, umpamanya kita ada di bisnis minuman kekinian, ya, minuman kekinian. Minuman kekinian biasanya berapa tuh jumlahnya yang ada? Kira-kira berapa tuh? Kayak chat time atau kayak haus gitu. Kira-kira berapa tuh jumlahnya, Raisa? Minimumnya 20 ya, Pak. Minimumnya 20 mungkin ya. 20, oke. Terus kalau kita bicara kayak di McDonald's umpama, ada berapa jenis produk tuh? Mulai dari yang Nah, makanan yang burger, betul. chickennya, dessertnya, ya kan? Ini saya makanya Betul, bicaranya betul. secara gambaran umum aja, multi produk lah ya. Walaupun sebagian juga multivarian dalam satu produk. Tapi intinya gamblangnya aja pokoknya multi produk ya. Segitu banyak ya. Kalau kita bicara umpamanya kayak
apa namanya IKEA gitu ya. Ada berapa produk kira-kira? Lebih dari 100 Banyak ya, Pak. sekali ya. Belum Banyak ketemu sekali kan yang ya. lainnya. Betul. Nah, kemarin saya baru dapat informasi IKEA yang di Singapura aja itu, saya nggak tahu kalau yang di Indonesia, tapi saya dapat infonya IKEA di Singapura 9.000 SKU ya. 9.000 SKU itu Wow. SKU-nya ya, jadi total varian kali ukuran dan kali produk lah. Jadi kalau 9.000 SKU mungkin produknya kalau rata-rata satu produk itu 3 SKU ya, 3 ukuran 3 varian umpama ya, bisa jadi ada 3.000 produk kan ya. Pertanyaannya kan sekarang apa mungkin kita mempromosikan semua produknya gitu ya. Ini udah mereknya dia sendiri ya. Ini kita nggak bicara kayak Hero atau apa namanya kok Hero ya apa namanya kayak Indomaret, Alfamaret, Giant dan seterusnya ya itu juga sama tapi bukan produknya dia kan. Ya tapi anggap aja ini adalah produknya kita sendiri ya. Jadi bisa dibayangkan kan tadi dari beberapa apa namanya jenis usaha atau kategori itu tidak hanya satu produk. Pertanyaannya pertimbangan apa yang harus kita apa namanya tentukan untuk mendorong produk yang mana? Oke, yang pertama biasanya yang kita cari itu tentunya dari apa yang kita miliki, data yang kita miliki. Sebenarnya mana ya produk-produk yang akan berkontribusi terhadap revenue kita, gitu kan? Nah, itu yang harus dicari. Yang mayoritas apa? Mayoritas yang berkontribusi terhadap revenue kita secara total. Ya kalau ada yang belum paham revenue adalah omset ya. Bahasa bahasa teman-teman UMKM mungkin omset ya. Nah, jadi yang pertama kita tentukan mana nih kontributor terbesar dari revenue bisnis kita secara keseluruhan. Oke? Nah, itu salah satu pertimbangannya dari sisi revenue. Terus juga bisa dari yang namanya volumenya. Ya, kalau revenue kan duitnya kan ya, nilai uangnya kan ya, sales. Tapi juga sales bisa dihitung dari nilai volumenya, alias unitnya, alias piecesnya, alias liternya, alias kilogramnya, alias jumlah meal atau jumlah hidangan yang kita hadirkan. Ya. Jadi bisa dilihat dari dua. Ya, pertama tadi revenue, yang kedua bisa kita lihat dari volumenya. Ya, tergantung unitnya dari bisnis Anda apa. Ya, itu tadi bisa jadi gramnya, kilogramnya, piecesnya, ataupun liternya, dan seterusnya. Nah, yang kedua mungkin masih awam nih buat teman-teman. Kenapa coba kita hitung volumenya itu juga tidak kalah pentingnya dari kontribusi revenue atau omset. Oke, nah ini penting kita istilahnya kalau menarik ke dari sisi volume atau jumlah unitnya itu karena ada strategi di mana kita ingin mendatangkan traffic. Ya, kita ingin tujuannya mendatangkan traffic. Contohnya apa? Contohnya jadi ya kalau kita punya data, wah ini banyak sekali yang datang membeli produk yang seperti ini. Itu karena kita rupanya berhasil menarik traffic dan itu sebagai salah satu pengikat buat target market kita. Ya, contohnya apa? Kalau dalam kejadian nyata, saya selalu suka kasih contoh McDonald's, oke? Okay? McDonald's zamannya pertama kali masuk ke Indonesia, mungkin di awal tahun 90-an ya. Di awal tahun 90-an yang pertama tokonya McDonald's di Indonesia itu di Sarinah yang sekarang, ya, di Tamrin sana. Itu sebagai daya tarik untuk masyarakat awam yang kebanyakan tidak mampu untuk membeli apa namanya Big Mac-nya sebagai flag carrier-nya, ditarik dengan nasi ayam aja juga belum kuat, akhirnya mereka mengeluarkan es krim.
Oke. Es krim yang saya ingat pada saat itu harganya cuma 500. Oke. 500 dibanding kalau mungkin kalau nggak salah pada saat itu tuh Big Mac harganya masih 13.000 atau 16.000 saya lupa. Oke. Jadi bisa dibayangkan, bisa jadi revenue generatornya atau kontributor yang pertama tadi dari sisi omset itu adalah nasi ayam gitu atau burgernya ya. Saya nggak tahu pada saat itu revenue contributor besarnya apa, tapi bisa jadi volume kontributor terbesarnya bisa jadi adalah es krimnya itu. Atau mungkin juga belum tentu volume kontributor terbesarnya ya, tapi paling tidak cukup besar dengan yang lain. Tapi dengan harga Rp500, saya bisa jauh lebih menarik ya konsumen-konsumen target saya dengan harga Rp500 ketimbang mereka diharapkan untuk membeli nasi ayam yang harganya kalau saya nggak salah 8 sampai 10 ribu rupiah saat itu atau bahkan mengharapkan mereka beli Big Mac yang harga 13.000 sekalipun gitu ya. Nah, jadi salah satu strategi untuk multi produk kadang-kadang kita perlu mendorong satu produk dengan tujuan menarik traffic dengan harapan harga yang kita bisa berikan yang terendah ya. Saya nggak bilang dimurahkan ya, tapi paling tidak ada barang atau produk sebagai penarik mereka datang gitu. Nah jadi sederhananya seperti itu. Kalau kita punya multi produk, usahakan kita pahami ya dari data kita sendiri mana yang kira-kira berkontribusi terhadap revenue, mana yang berkontribusi terhadap volumenya. Ya, dengan tujuan itu biasanya kita bisa menarik supaya top line kita aman. Top line itu apa? Top line itu adalah yang di atas revenue-nya. Ya, jualannya bisa lebih banyak gitu ya. Jadi dari sisi sales top line-nya, revenue dan volume bisa kita kuatkan besarannya. Seperti itu. Oke, moga-moga itu menjadi pembuka yang bisa menggelitik benak teman-teman dan bisa menjadi inspirasi juga sekaligus. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk yang topik malam ini ataupun bisnis secara umum. Oke, jadi business planners yang punya pertanyaan terkait strategi multi-produk yang ideal hari ini dengan topik hari ini boleh banget langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar atau box Q&A atau bisa menanyakan pertanyaan lainnya nih seputar mungkin value atau lainnya ke Pak Bas. Oke, mungkin sebelum ke business planners nih Pak, berarti Ya. multi-produk ini bisa melengkapi produk lainnya ya Pak? Benar sekali, ya benar sekali. Jadi kalau kita lihat ya dalam bisnis kita kadang-kadang ada yang namanya core product gitu ya, produk inti. Dari produk inti itu bisa juga ada yang produk yang pendukung ya atau secondary. Jenisnya atau mungkin secara fisiknya bisa jadi sama atau mirip-mirip, tapi juga kadang-kadang ada produk pendukung yang berbeda sama sekali. Oke. Ya, sebagai istilahnya kalau saya bilang aksesori lah ya, pelengkap ya. Kayak tadi itu, bisnisnya McDonald's itu kan produknya utamanya, intinya adalah burger. Ya kan, burger. Tapi dia untuk masuk ke pasar Indonesia, dia sadari bahwa orang Indonesia konsumsi per kapitanya untuk makan roti dan daging atau alias burger ya, itu masih rendah sekali. Oleh karenanya, pada saat McDonald masuk ke sini, dia meluncurkan yang namanya nasi dan ayam. Karena orang Indonesia kalau makan nasi, tidak nendang kan, katanya gitu ya. Oleh karenanya dia buat produk desain itu yang beda dari burger. Oke. Nah, tapi juga dibuat lagi untuk menarik traffic. Ternyata nasi dan ayam itu
harganya juga masih di atas. Dia pingin supaya orang yang masuk dengan duit 500 bisa menikmati produknya McDonald's. Nah, es krim itu kan jauh sekali kan dari burger, bahkan dari makanan. Jadi itu sebagai aksesori kalau saya sebutnya untuk menarik traffic datang ke tokonya. Ya, jadi jenis produknya itu bisa didesain sedemikian rupa sehingga target market kita bisa datang gitu. Seperti itu, Reza. Oke. Oke, baik, Pak. Lalu nih, Pak, mungkin business planners kan punya multi produk ya, Pak. Nah, apabila dilakukan paket bundling, Pak, dibuat dalam satu paket, apakah itu bisa menjadi multi produk strategi juga, Pak? Bisa sekali Reza. Tapi ini kembali ke objektif atau tujuan kita melakukan promosi. Oke? Oke. Kalau tadi bundling yang tadi Raisa bilang itu akan sangat efektif kalau tujuan kita adalah cross selling atau upselling istilahnya ya. Oke. Itu bisa dilakukan. Berarti kan orang itu sebenarnya sudah dengan stabil membeli produk kita dengan umpamanya dia sudah beli tadi itu. Kalau kita ambil contoh kembali ke McDonald's, ya nasi ayam kita mau cross bundling, oke. Dia bisa apa namanya free flow istilahnya kalau itu. Jadi minumannya bisa diisi ulang tanpa bayar tambahan. Itu adalah Oke. upsellingnya. Ya, upsellingnya dia mungkin kalau tidak free flow, harganya mungkin kalau zaman sekarang mungkin 5.000, ya, tapi kalau mau free flow menjadi 7.000 gitu ya, atau 10.000, karena kita tahu kalau free flow orang mungkin nambahnya nggak nambah sekali gitu, bisa nambah 3 kali. Tapi secara keseluruhan kita cross selling tapi juga upselling di situ ya untuk basket size-nya. Oke. Seperti itu. Baik. Baik, berarti kita harus tahu dulu ya, Pak, produk yang unggul yang menghasilkan revenue terbaik, baru kita lakukan bundling ya. Oke. Ya, Oke. ya. Dulu soalnya pernah ada contoh, Raisa, saya waktu itu di apa namanya di kategori susu gitu ya, waktu saya Mhm. jualan Anlin. Jadi ada apa namanya perusahaan multinasional dia bundling ya. Saya nggak perlu nyebut namanya perusahaannya dan juga brandnya apa. Tapi yang lucu, perusahaan udah sekelas itu dia bundling 2 produk yang dua-duanya nggak laku gitu. Oke, Akibatnya oke. tambah nggak laku gitu. Nggak laku kali nggak laku jadi tambah nggak laku kuadrat gitu kan. Betul. Padahal seperti yang tadi Raisa sampaikan, kalau kita bundling, kita harus ada satu produknya yang benar-benar ya laku gitu ya. Baru dibundling dengan produk yang mungkin penjualannya belum sebagus yang produk andalannya ya atau produk yang sudah revenue-nya cukup tinggi gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan salah kaprah juga gitu kamu. Kita mau bundling 2 yang tidak laku akhirnya berdua yang nggak laku. Oke, baik. Baik, berarti memang bundling ini bisa dilakukan untuk upselling ya, Pak. Tapi pastikan kembali nih, barangnya Iya, atau produknya bisa menaikkan revenue-nya. Oke, oke. betul, betul sekali. Oke, kita ambil ya Pak dari Business Planners nih, dari MCAR Solution. Yap, Nah, MCAR oke, Solution. MCAR adalah bisnis otomotif multi-brand nih Pak. Bagaimana cara paling tepat mempromosikannya, sedangkan secara volume jelas ada, namun beberapa harus inden. Harus inden. Ini multi Yap. brand, maksudnya apa namanya MCAR Solution berarti produk-produknya memiliki brand yang berbeda ya. Jadi ada satu produk dengan brand yang berbeda atau gimana? MCAR Sepertinya iya Solution. gitu. Hmm. Boleh nggak diperjelas? Mungkin boleh nih di kalau drop di box Q&A ini. Ini tadi sudah ini. Atau maksudnya ini brandnya milik MCAR Solution atau MCAR Solution semacam kayak eh,
toko yang menjual brand orang lain. Maksudnya bukan brandnya MCAR Solution sendiri. Nggak bedanya kayak mungkin Indomaret atau Alfamart gitu. Boleh tolong Mungkin lebih dikonfirmasikan? mungkin lebih seperti Indomaret Alfa ya, Kak? Ah, iya, Iya, Kak. iya. Oke. Heeh. Ya, jadi kalau Konfirmasi. iya, oke. Jadi kalau ini semacam kayak pasar swalayan ya, intinya adalah menjual brand milik orang lain. Cara kita berpromosi seperti apa gitu kan ya. Moga-moga itu anggapan yang benar ya dari pertanyaan ini. Jadi kalau kita sebagaimana seperti kayak Indomaret atau supermarket, minimarket, hypermarket lah kita nyebutnya ya, nggak perlu nyebut brand ya. Kita menjual brand orang lain, berarti kita harus menargetkan bahwa yang kita jual adalah outlet kita ya, dalam hal ini MCAR Solution. Nah, promosi-promosi apa yang bisa dilakukan? Tentunya bisa dilakukan untuk ke semua brandnya ini. Ya, pada saat-saat tertentu, kalau pengalaman saya sebagai prinsipal, biasanya pihak supermarket, minimarket, atau hypermarket, mereka mengundang untuk apa namanya bersama-sama mendesain sebuah promosi sehingga ujung-ujungnya tidak hanya produk dari si prinsipal itu laku, tapi dia juga ingin meningkatkan trafiknya. Jadi biasanya kalau seperti itu ada yang namanya joint promotion, ya, joint planning untuk berpromosi bersama antara prinsipal dan ke MCAR Solution. Nah, nanti bisa jadi apa namanya one on one atau secara kategori. Contoh, umpama kalau kayak di supermarket ada festival jualan susu bersama. Jadi nanti semua prinsipal yang punya brand susu diundang sama-sama dan menghadirkan sebuah promosi yang tidak hanya single brand tapi multi brand. Nanti ada tema tertentu yang mau diangkat di situ. Terus bisa jadi di lain waktu untuk personal care, ya personal care mungkin perusahaan-perusahaan kayak Unilever, P&G, apa namanya L'Oreal dan lain sebagainya diundang bersama-sama oleh si apa namanya si supermarket tersebut untuk melakukan promosi bersama ya. Jadi itu yang bisa dilakukan pengalaman saya sebagai prinsipal bisa diajak oleh pemilik dari supermarket, minimarket atau hypermarket untuk melakukan promosi bersama. Promosi sendiri Oke. pun bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Bahkan saya nggak perlu nyebut lagi, salah satu hypermarket itu dan menjadi umum, dia jualan lapak istilahnya. Jualan lapak alias kalau kita mau ada special display, dihargain tuh untuk nyewa special display di situ oleh si pemilik outlet tersebut. Nah, ini tuh yang Oke. sudah menjadi awam. Ya, jadi MCAR Solution itu salah satu cara berpromosi untuk multi brand di outletnya Anda ya. Oke, mungkin penjualan dari barang A yang revenue-nya tinggi dilengkapi sama barang yang lain ya, Pak. Jadi ditawarkan sekaligus untuk pelengkapnya. Bisa, bisa, bisa sekali. Oke, baik. Lanjut ya, Pak. Kita ambil dari kearfian.atmaja nih. Oke, Pak, Ya. untuk produk pendukung itu bisa jadi margin margin keuntungan minimal atau bahkan tidak ada margin keuntungan ya. Apakah untuk perhitungan HPP produk utama dikenakan subsidi silang dengan produk pendamping? Ya, oke. Sekali lagi ini kembali lagi nih Arfian ya, bahwa tujuan kita adalah apa? Mana yang sebenarnya dipromosikan, mana yang istilahnya dompleng, mana yang didomplengin, gitu kan? Kalau seandainya Oke. kita produk pendamping mau, kalau tadi pilihannya adalah bundling, eh, itu ya kita harus memastikan bahwa secara keseluruhan tentunya jangan mengorbankan margin ya secara keseluruhan ya saya bicara ya. Nah, oleh karena bahasa yang namanya
subsidi silang bisa saja terjadi. Tapi pun kalau subsidi silang, sebisa mungkin kita jangan jualan di bawah COGS atau alias HPP. Ya, jadi sebisa mungkin itu hanya mengurangi tapi tidak meniadakan profit kita, ya. Walaupun itu masih di tingkat atas ya di gross marginnya ya, sebisa mungkin hindari itu. Ya, dan sebisa mungkin kalau kita bundling secara keseluruhan tentunya jangan sampai turun drastis gross marginnya, ya. Nah, jadi biasanya itu yang dilakukan karena kalau kita sudah kena di margin atas menjadi sangat rendah, belum nanti dipotong untuk OPEX ya, atau operational expense dan lain-lainnya, ujung-ujungnya nanti malah buntung ya di bawahnya di tingkat net profitnya. Itu jangan sampai terjadi seharusnya seperti itu. Tapi Oke. kejadian yang namanya cross subsidy atau loss lead kalau di retail sering terjadi, itu sebenarnya perhitungan totalnya harusnya tidak negatif. Ya, harusnya tetap tidak negatif di marginnya. Oke, Oke? baik. Semoga membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Kak Ervian. Oke, lanjut ya, Pak. Kita ambil Ya. dari 23.prayogo. Produk alternatifnya harus sesuai value ya, Pak. Kalau harga jauh di bawah core menu, apa tidak mempengaruhi value merchant-nya, Pak? Oke, boleh tolong diulang 23 Prayoga, Raisa, produk alternatifnya? Oke. Harus sesuai value ya, Pak. Kalau harga jauh di bawah core menu, apa tidak mempengaruhi value merchant-nya? Value merchant-nya. Value. Oh, oke. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Produk itu harus sesuai value, itu harus relevan dengan dengan kebutuhan dari value produk intinya. Ya, gini, apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita sudah punya value, tentunya kita sudah punya yang namanya motivasi tertinggi kenapa mereka membeli produk inti kita, gitu ya. Nah, gimana kalau kita ingin mendesain satu produk pendamping? Apakah dia harus setajam value yang kita tawarkan? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iyanya adalah itu akan sangat ideal dan bagus sekali. Tapi pada kenyataannya kalau kita targetnya untuk menarik traffic tadi, ya bisa jadi yang penting profil itu juga relevan dengan produk pendamping ini. Ya, profilnya relevan terhadap produk ini. Contohnya kalau zamannya McDonald menawarkan es krim itu, pada saat itu yang ditargetin anak-anak. Anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang ingin selalu membeli makanan seakan-akan membeli hadiah. Ya kan? Ya waktu zaman di 90 bahkan sampai mungkin 10 tahun yang lalu targetnya kan anak-anak. McDonald's itu ya sebelum sekarang diubah ke lebih family atau kecenderungannya ke orang yang muda dan dewasa ya. Nah, es krim itu bisa jadi adalah satu hal yang untuk anak-anak toh relevan sekali gitu, nggak bedanya kayak permen gitu ya. Nah, apakah itu benar-benar setajam value-nya terhadap produk intinya? Bisa jadi nggak setajam itu, tapi relevansinya masih cukup tinggi sebagai penarik traffic atau target marketnya itu pada saatnya ya untuk anak-anak ya. Jadi urusan value antara produk inti dan produk pendamping semoga itu sudah terjawab. Nah, terus selanjutnya value merchandising, merchantnya ya. Ini bahasanya udah bahasa digital sekali nih ya. Tapi kalau kita lihat dari umumnya yang namanya value merchantnya itu kan selama kita masih bisa mendapatkan profit atau paling tidak break even itu nggak apa-apa
Karena sekali lagi, objektif dari menarik traffic itu bisa jadi cost-nya adalah kita mengurangi atau meminimalisir margin kita. Oke, jadi kalau seandainya kita jualan es krim tadi harganya 500, bisa jadi COGS-nya mungkin 400. Jadi marginnya hanya 25%. Hanya 25% itu sebenarnya kan masih ada margin dan cukup tinggi harusnya. Tapi kalau di dunia kuliner mungkin 25% itu dianggap sangat-sangat minim. Nah, jadi kita bisa mengkompromikan atau mengorbankan margin yang lebih tinggi yang biasanya mungkin 60-70% ke hanya 25%, kayak contohnya tadi. Ini contoh aja ya, bukan itu angka persisnya ya. Ya, dari margin gross margin 75%, 60% menjadi hanya 25%, tapi dengan tujuan kita sebenarnya mau menarik traffic. Jadi sebenarnya nggak masalah juga gitu ya. Asal jangan sebisa mungkin tidak negative margin, alias harga yang kita jual lebih rendah di bawah COGS kita, atau di bawah HPP kita. Oke, semoga menjelaskan itu ya, Oke. 2-3 Prayogo. Oke, semoga bisa membantu menjawab dari pertanyaannya Kak Prayogo ya. Oke, next kita ambil dari Daud. Malam Pak, untuk produk yang dimajukan sebagai traffic generator, apakah ada batas waktu idealnya Pak untuk diganti lagi dengan produk pilihan selanjutnya? Oke, Henny. Jadi tadi kalau maksudnya gimana ya? Traffic dengan harga apa? 5 juta? Traffic, traffic generator, apakah ada batas waktunya nih Pak? Waktu idealnya untuk diganti lagi dengan produk pilihan selanjutnya. Oh, oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi traffic generator produk-produk apa saja dan apakah perlu diganti dalam waktu tertentu? Tentunya bisa saja karena biasanya kita ya tergantung sifat dari kategori itu, ya bisa jadi kategori itu memerlukan refreshment, ya. Sehingga jenis produknya harus di rejuvenate, apa namanya, di refresh terus. Tapi ada kalanya yang tidak perlu. Ya kembali contohnya, sampai sekarang pun McDonald masih menjualan es krim. Gitu ya. Saya sampai hafal karena saya salah satu target yang mereka berhasil guide. Harganya sampai sekarang saya ingat, harganya 9.000 rupiah. Itu ya, sampai saya hafal banget gitu. Jadi itu uh, penggait yang cukup kuat ya. Bayangin sekarang es krim soft serve di mana yang jualnya 9.000 rupiah. Di belakang rumah saya aja ada yang mobil-mobilan itu jual dia dari belakang baknya gitu, pakai mesin itu. Itu aja kalau saya nggak salah di atas 10.000 gitu ya. Oh, oke, oke, betul, betul. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana jenis produk itu benar-benar sudah efektif, dia tidak perlu merubah. Tapi bukan berarti di industri lain yang harapannya lebih tinggi untuk refreshment bisa jadi memerlukan produk yang diganti setiap saat ya, bukan setiap saat, maksudnya berkala lah. Oke, Jadi harus itu yang diperhatikan ini. oke, baik. Berarti perlu evaluasi lagi ya Pak terhadap produknya. Apakah perlu di-refresh atau memang bertahan di satu produk tersebut? Iya, karena mungkin kayak Oke, itu Raisa, kalau di fashion bisa jadi kan nggak bisa itu aja kan kalau di fashion ya, betul, betul. karena memerlukan apa namanya pembaharuan ya. Oke, baik. Lanjut ya Pak, kita ambil dari box Q&A ini. Ada dari Bang Diomedan, berapa persen budget marketing yang dikeluarkan dari nilai omset nih Pak? Oke, Idealnya mungkin nih. oke, budget marketing, anggaran marketing berapa persen idealnya dari net sales revenue ya, atau dari omset bersih di atas ya. Omset bersih apa atau sales revenue yang bersih apa, yaitu setelah dikurangkan discount dan macam-macam ya. Jadi kita dapat benar-benar net sales revenue atau omset bersih di atas. Sedangkan berapa persen nih budget marketing dari
omset tersebut atau net sales revenue tersebut. Oke, saya perlu memperjelas lagi kalau yang namanya budget marketing itu dengan budget promotion itu beda. Walaupun dua-duanya adalah budget marketing. Oke, kalau biaya marketing itu kan sebenarnya ada unsur lain di luar promosi. Intinya seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau kita bicara soal marketing dengan promosi itu beda. Promosi adalah anggaran sebahagian dari anggarannya marketing. Karena di anggaran marketing itu nanti akan ada kayak research, ya, riset, terus nanti ada kayak R&D, ada product prototyping, ada public relations, ada macam-macam yang notabene bukan promosi, gitu ya. Nah, jadi Oke. saya ingin luruskan dulu nih pemahamannya nih untuk Dio di Medan ya. Jadi kalau kita bicara soal budget A&P atau Advertising and Promotion, itu adalah persentase sebahagian dari budget marketing. Oke, nah jadi saya ingin mengarahkannya ke budget A&P aja dulu nih ke sini ya, karena budget marketing itu banyak sekali di luar promosi. Nah, kalau kita bicara soal budget A&P itu bervariasi. Kita tidak bisa punya angka 1 titik, ya, angka 1 titik, karena ini bergantung kembali dari status produk kita dan yang baru diluncurkan bisa beda sekali dengan produk yang sudah ada di pasaran, gitu ya. Kalau produk baru diluncurkan, investasi di promosi tentunya relatif lebih tinggi kalau produk itu sudah ada di pasaran beberapa tahun kemudian. Ya, secara persentase paling tidak tentunya akan beda. Pun secara absolut dari nilai real uangnya juga berbeda. Produk yang baru akan diluncurkan dengan produk yang sudah ada di pasaran yang sifatnya perawatan atau sustenance ya, untuk membangun positioningnya atau value dari brand tersebut. Oke, ini saya kasih gambaran aja. Kalau di digital umumnya kita sering menemui mungkin sekitar 2-3%. Oke, tapi kalau di bisnis konvensional lainnya ya, yang berkecimpung tidak hanya di digital atau di online saja, tapi di offline atau di media-media konvensional, seperti apa? Billboard, TV, radio, baliho, banner, dan bermacam-macam. Biasanya persentase jauh lebih tinggi dari seperti itu. Oke, kira-kira berapa? Kalau kita bisa lihat sebagai gambaran, Unilever itu bisa rata 15% ya dari net sales revenue ya, promosinya. Tapi juga kemarin karena pandemi situasinya tidak terlalu baik, mereka di 10%. Oke. Nah, itu sebagai gambaran, bisa 10, bisa 15. Saya sendiri pernah 10%, pernah 24%. Ya, saat saya meluncurkan produk yang baru itu 24% dari net sales revenue. Wih, tinggi amat. Tapi harus dilihat lagi. Saya waktu itu perusahaannya kelas UMKM di antara perusahaan-perusahaan multinasional yang besar. Oke, 24% saya jualan. Dari jualan yang masih kecil itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan sekelas Nestle, sekelas Unilever, dan seterusnya. Nah, itu yang saya tadi sampaikan. Bisa jadi 24% pun karena net sales revenue kita masih kecil, sebenarnya juga nggak besar-besar amat yang bisa kita belanjakan, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah relatif. Kembali ke kemampuan kita, ya, karena juga berdasarkan besarannya jualan kita. Yang terpenting mindset kita adalah promotion itu adalah investasi. Oke, investasi. Jadi itu yang harus kita kelola dengan baik, dan kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita belanjakan itu akan menghasilkan
di kemudian hari, nggak bisa langsung besok gitu ya. Kita membangun brand itu nggak bisa hari ini kita beriklan, besok kita harapin langsung jualan naik berapa kali, nggak seperti itu. Ya, jadi apa namanya, ini investasi dan harus dikelola dengan baik. Nah itu tadi persentasenya berapa, kita harus lihat kemampuan kita juga. Oke? Oke, baik. Berarti memang tidak ada idealnya ya, Pak. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan juga dari bisnisnya, teman-teman semua. Benar Oke, next sekali. ya, Pak. Kita ambil dari Lumero 007 nih. Selamat malam, Pak Bas. Jika ada produk yang stagnan, evaluasi evaluasi apa yang harus dilakukan pertama kali, Pak? Oke. Terima kasih numero 007. Ini James Bond nyanyi. Oke, jadi kalau produk kita stagnan, evaluasi awal apa yang harus kita lakukan? Jadi moga-moga numero 007 ini melakukan evaluasi yang berkala. Jadi nggak nunggu pada saat stagnan dulu atau saat turun. Ya, jadi yang selalu kita sampaikan ya di Business ID ya, saya, Pak Budi, dengan Raisa, dan teman-teman di Business ID, itu harus melakukan yang namanya business review berkala. Ya, berkalanya seperti apa? Berkala tiap bulan, berkala yang agak besarnya quarterly, ya, lebih besar lagi mid-year. Jadi bulanan udah harus kita lakukan setiap tutup buku bulanan, angka keluar. Kalau saya dulu biasanya tanggal 5 itu angkanya sudah terkumpul, tervalidasi, jualan kita di bulan Januari tanggal 5 Februari atau jualan Februari tanggal 5 Maret biasanya sudah keluar angka-angkanya. Nah itu biasanya kita harus melakukan evaluasi. Ya evaluasi bulanan nggak terlalu dalam-dalam amat gitu ya. Tapi juga tadi itu kalau quarterly akan lebih dalam, kalau mid year alias 6 bulan lebih dalam lagi. Nah sekarang kalau kita sudah melakukan itu biasanya nggak ada yang kaget-kagetan. Ya nggak ada yang kaget-kagetan karena kita tuh udah melakukannya setiap bulan ya. Nah pertanyaannya yang kita evaluasi jangan apakah yang kalau kita stagnan atau menurun saja. Saya kebiasaannya adalah mau itu bagus di atas target, pada target atau on target ataupun di bawah target harus tetap kita evaluasi. Kita harus sering melakukan disiplin what are the key learnings, apa yang kita bisa dapat dari kejadian itu. Sekali lagi, tidak hanya harus kita evaluasi saat kita below budget, ya, tapi on target pun atau on budget itu tetap kita harus evaluasi. Di atas target juga kita harus evaluasi karena itu adalah pembelajaran yang tidak bernilai, ya. Nilainya tinggi sekali, ya. Nah, oleh karenanya biasanya kalau hal-hal yang apa namanya seperti stagnan atau menurun itu bisa sudah kita cek nih kenapa, ya, kenapa. Nah, ini mulai dari supply chain-nya. Supply chain-nya apa? Dari saat produk kita keluar dari pabrik itu udah nyampe belum ke distributor kita, atau kalau langsung ke retailer udah nyampe belum di retail kita. Tuh kalau sudah sampai di retailer, nyampainya di gudang retailer apa sudah sampai di apa namanya merchandising-nya di depan kita, di depan konsumen maksud saya, di depan konsumen. Nah kalau itu udah urusan supply chain udah tervalidasi aman, terus kita cek promosi kita, apakah promosi kita sudah dilakukan semestinya, kontennya sudah apa namanya relevan dan dimengerti oleh konsumen kita atau tidak, sudah atau belum, gitu ya. Terus juga dari sisi beratnya bisa jadi ya weight dari promosinya itu sudah cukup tidak, umpama kayak tadi contoh di awal, oh kita sudah loh ada di Instagram, ternyata cuma sekali dalam sehari atau sekali dalam seminggu, boro-boro konsumennya dengar gitu ya. Nah jadi beberapa aspek ini yang harus dilihat ya, keberadaan produk itu dan juga pemahaman dari promosi kita oleh konsumen. Boro-boro paham gitu, ngelihat aja nggak pernah. Akhirnya ternyata masalah utamanya di
cara kita beriklan atau cara kita berpromosi yang belum tepat. Ya, jadi ini semua dilihat aspeknya, nggak bisa hanya satu sisi aja. Karena khawatirnya kalau kita cuma melihat satu sisi, kita tidak akan mendapat jawabannya. Dan kalau kita tidak mendapatkan jawabannya, saya khawatirnya kita melakukan vonis bahwa produk kita nggak laku. Itu sering terjadi. Kita udah memvonis barang kita nggak laku, padahal masalahnya produk kita nggak nyampe di konsumen, atau produk kita hanya sampainya di gudangnya retailer kita, dan itu sering terjadi. Jadi moga-moga numero 007 bisa melakukan evaluasi ya dari supply chain-nya dan juga dari sisi promosinya. Paling tidak dua itu dulu. Baik, berarti memang membutuhkan evaluasi ya Pak, tiap bulannya apalagi, karena kita nggak tahu ya Pak, stagnan itu kapan terjadinya. Oke, Benar, oke. benar. Oke, next ya Pak. Dari Yes. Abdul Khalis underscore nih. Cara promosi menu baru agar tidak tabrakan dengan menu utama yang sudah jalan nih Pak. Mungkin tadi berkaitan ya Pak dengan multi produk tadi nih. Iya, iya. Penentuan produknya Pak. Ya, apa namanya, kembali lagi caranya ini kan kembali ke tujuan kita apa sih ya. Karena kadang-kadang tujuan kita nih menu barunya apakah itu nanti untuk ke apa namanya, diharapkan untuk ke langgeng terus-menerus atau hanya sesaat ya. Sesaat kita bisa lihat kan contohnya ya, banyak menu-menu di QSR atau quick service restaurant itu menyambut hari raya umpamanya ya, Idul Fitri, atau kalau saya waktu itu di luar dalam menyambut hari raya Imlek gitu ya. Jadi kalau kayak KFC, McDonald's, Pizza Hut itu dia mengeluarkan menu-menu yang khusus berhubungan dengan perayaan itu, bisa jadi itu hanya sesaat aja. Jadi cara berpromosinya ya Abdul Khalis, menu baru itu sesuai dengan tujuannya ya apa namanya, sejalan dengan promosi pada saat festival tersebut gitu ya. Nah, kalau seandainya ini benar-benar menu baru yang nanti diharapkan tergantung dari performanya atau kinerja menu ini, kalau bagus nanti diteruskan, ya kita nggak bedanya meluncurkan kayak produk baru aja. Jadi segala daya upaya pada saat itu paling tidak mungkin 3 tahun lagi, 2 bulan 3 bulan ke depan itu fokusnya ke menu baru ini bisa jadi, ya. Nah, jadi kembali lagi nih Abdul Khalis, kita lihat dulu tujuannya ini apa dan konteksnya apa kita meluncurkan menu baru ini. Apakah itu untuk permanen potensialnya ataukah itu hanya untuk festival? Cara berpromosinya tentunya akan berbeda antara dua tujuan itu. Oke? Oke, baik. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas, karena menurut saya clear banget ya, karena berbeda tujuan ya Pak antar dengan festival sama permanennya ini nih. Oke, Ya, oke. Oke, baik. Sebelum menutup bisnis Q&A ini Pak, terakhir pertanyaan dari saya. udah Kita tadi tanpa lihat terasa dari sih. Saya pikir masih setengah jam lagi. mantap kita nih Pak. Udah banyak bisnis planners yang nanya malam ini nih. Oke, jadi dari strategi multi produk ini kita lihat banyak banget positifnya ya Pak. Tetapi apa ada apakah akan ada masalah yang muncul nih Pak? Apabila kita menggunakan strategi multi produk ini tidak tepat dan sesuai gitu Pak. Ya, itu Kira-kira apa nih sering-sering. masalahnya? Ya, masalahnya adalah itu tadi, Reza. Jadi kalau seandainya kita butuh, anggap aja kita ambil angka bahwa untuk mempromosikan satu produk aja, kita ambil contoh di kuliner ya, kita apa namanya, anggap aja kita nggak main di media, tapi kita hanya membentuk sebuah poster aja lah ya. Anggap aja dunia ini cuma medianya kita cuma ada poster. Bisa dibayangkan, Reza. Di poster itu kita mau nampilin yang mana? Kalau kita punya 50, pasti satu poster itu kan semaksimum-maksimumnya mungkin cuma 2 gitu ya.
Dua pun Betul betul. kalau kita taruh dalam satu poster, itu kita sudah memecah fokus dari eh, pemirsanya atau target audience-nya, bahasa kerennya di promosi kan, target audience-nya. Target pemirsa yang kita ingin apa namanya bidik ya. Nah, jadi kalau seandainya kita nampilkan 20-20-nya di satu poster, itu nggak bedanya kalau kita lewat tuh, suka ada orang jualan tuh ya di warung pecel lele, mulai dari pecel nasi ini, nasi ini, nasi ini, nasi ini, rurut. Itu satu apa namanya tuh banner tuh yang di pinggir warung itu. Coba kita bisa melihat nggak? Mana sih yang menjadi andalan? Mana sih yang dipromosikan yang nggak tahu Betul ada? Oh ya pecel lele gitu aja kan. Nah itu is not good betul. enough gitu ya. Is not good enough. Akhirnya kita maunya masukin sebanyak-banyaknya, tapi yang nempel menjadi tidak ada sama sekali di benaknya konsumen. Nah itu yang sering terjadi, Raisa. Akhirnya kita nggak bisa menjual tema dari produk itu. Ya, anggap aja kalau kita mau jualan apa namanya ketupat di Idul Fitri. Ya, kalau ketupat di Idul Fitri, kita bicara soal Idul Fitri, ketupat, kan enak ya. Tiba-tiba Idul Fitri tapi yang ada ketupat, yang ada apa namanya, sambal goreng Recek ya Pak. ati, Hati. krecek, dan akhirnya mana yang mau kita jual gitu ya. Jadi jawabannya adalah kalau itu menjadi temptation atau gangguan kita untuk menampilkan sebanyak-banyak mungkin, nanti akhirnya nggak nempel konsumen. Kalau nggak nempel konsumen, mereka nggak sadar. Kalau nggak sadar, boro-boro tertarik, gitu ya. Nah, jadi kalau anggap Oke. itu kita medianya di poster aja, bisa kebayang kan? Nah, ini kalau multimedia pula, itu kita ada di IG, kita ada di YouTube, kita harus buat iklannya benar-benar eh, fokus ya. Kalau nggak fokus, semakin orang melihat di IG yang sudah sangat ramai hiruk pikuknya, kitanya ada iklan tapi nggak fokus, nggak kedengeran lagi, mubazir akhirnya, tidak ada gunanya, gitu. Oke, baik. Memang berarti perlu banget ya Pak kita menentukan produk utamanya untuk promosi lebih lanjutnya. Oke, baik. Oke, Yes. sampailah kita di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini. Terima kasih Pak Bas atas insight yang diberikan malam ini. Sudah membantu banyak bisnis planners nih, menjawab banyak pertanyaan dari bisnis planners malam ini. Oke, semoga bisa dipraktekkan dan dimanfaatkan dengan baik bagi bisnis planners semuanya. Bisnis planners yang sudah join, terima kasih sudah join di bisnis Q&A malam ini. Terima kasih juga Pak Bas sudah join dan meluangkan waktunya nih untuk memberikan materi dan sharing materi ke teman-teman malam ini. Oke, Terima terima kasih kasih Raisa. semuanya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Bas. Selamat Malam. istirahat. Sama-sama Raisa. Oke, terima kasih business planners yang sudah join di bisnis Q&A malam ini. Terima kasih sudah join dan selamat malam. Sampai jumpa di next bisnis Q&A bersama Pak Budi di hari Rabu besok ya. Sampai jumpa. Dan oh iya, gak ketinggalan ada bisnis forum di tanggal 6 Agustus bersama Pak Joko Wiono yang akan membahas tips riset konsumen untuk UMKM. Jadi bisnis planners yang mau belajar tips riset untuk UMKM boleh banget ikut di bisnis forum tanggal 6 Agustus hari Sabtu pukul 10 pagi ya. Oke, sampai jumpa di bisnis Q&A hari Rabu besok.